Allah. Kata bocah kali gua. Terima kasih ya. Boleh mainin dikit gak Bu Wendy? Apanya? Ini ada permainannya ini Pak Wendy. Permainan gimana? Ini ceritanya ala-ala mini golf tuh Pak Wendy hapunten. Allahu Akbar. Orang mau ngasih hadiah ngebahagiain, gak nyusahin. Ini kan asli. Udah asli dari mana? Mukulnya juga susah. Allahu Akbar ya Karim. Mumpung lagi ulang tahun. Ya Allah ya. Itu cara apa Pak Wendy? Mohon maaf namanya. Nanam padi, kayak nanya lu. Jauh banget. Bolongannya di situ kan. Ah, udah. Gimana nih ulang tahun sekarang Bu Wendy? Mohon maaf nih. Iya, alhamdulillah. Hadiahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang, insya Allah juga lebih panjang lagi umurnya, masih dikelilingi oleh orang-orang baik, keluarga yang selalu mensupport, teman-teman yang selalu mensupport, pokoknya itu aja sih. Dari keluarga sudah ada surprise dari istri tercinta Pak Wendy? Karena udah ini juga, udah tua juga, jadi gue aja juga memang dari awal bilang sama istri gue untuk bahwa kayaknya nggak perlu ada lagi perayaan gitu, karena maksudnya kalau gue lebih mikirin kayak usianya gitu. Ya maksudnya enggak lah, karena kan udah makin berumur juga lah, kayak gue udah dikasih surprise sama keluarga di rumah, dibangunin sama istri, tiup lilin, terus juga sebelum berangkat sekolah anak-anak kumpul, terus ngucapin ke gue aja, gue udah alhamdulillah udah bersyukur gitu. Tapi banyak banget dari keluarga, dari netizen yang bilang kayaknya Pak Wendy itu semua orang pada sayang gitu. Amin, rasanya ya. gimana Pak Wendy disayang sama semua orang? Iya, alhamdulillah, maksudnya yang penting kan kita selalu menebar hal-hal baik, insya Allah juga akan balik lagi ke kita juga, hasilnya juga baik gitu. Yang penting kalau gue kan prinsip gue, orang baik sama gue, insya Allah gue mungkin akan jauh lebih baik lagi dari orang itu gitu. Tapi kalau orang mungkin kurang menyenangkan buat gue, ya udah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau gue pikirnya selama gue masih hidup, gue masih bisa ngasih hal baik ke orang-orang, hal-hal menyenangkan ke orang-orang, ya udah itu yang gue lakukan. Karena kan kalaupun kita mau diingat sama orang kan, ya pasti hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang nggak baik gitu. Makasih ya. Maknai umur 46, ya usia yang makin mengingatkan gue bahwa gue punya tanggung jawab yang besar di keluarga gue punya tanggung jawab sama diri gue sendiri juga untuk bisa memperbaiki hidup gue gitu. Jadi ya gue berusaha sebaik mungkin untuk gimana caranya setiap hari gue mengevaluasi diri gue supaya siap sama-sama Pak Tio, terima kasih mengevaluasi diri gue untuk bisa ngasih yang terbaik, gak cuma buat orang-orang di sekitar gue tapi buat diri gue sendiri gitu. Jadi ya gue cuma berdoa semoga Allah panjangkan umur gue supaya hidup gue jauh lebih baik lagi, bisa menebus segala kesalahan dan mungkin kehilapan yang pernah gue lakukan sebelumnya, supaya gue bisa ya bisa baik aja lah, lebih baik lagi aja. Masih ada tujuan yang masih dikejar nggak atau udah nyantai ngomong? Gue kayaknya ngeflow aja sih hidup gue gitu. Tapi kalau ngomongin tujuan kan, yang pasti gue sekarang udah punya anak, udah punya istri. Dari 15 tahun yang lalu gue sudah berkeluarga, artinya sekarang tanggung jawab gue adalah menjaga keluarga gue dengan baik, mendidik anak-anak gue dengan baik, mendidik istri gue juga dengan baik. Itu aja sih. Terus ya doa gue sih supaya gue tetap bisa terus konsisten ngebahagiain orang-orang di sekitar gue, keluarga gue atau teman-teman gue, saudara gue, semuanya. Mungkin terakhir nih, di komentar di lapor Pak, banyak yang bilang mereka bisa hidup, salah satunya karena Pak Wendy. Maksudnya? Mereka bisa hidup, karena ada beberapa yang mau mengakhiri hidup. Setelah korban nonton Pak Wendy, mereka bisa hidup lagi. Iya, itu luar biasa sih, maksudnya itu nggak bisa ditukar dengan apapun, nggak bisa dibayar dengan apapun. Artinya ya balik lagi, kadang-kadang kita berpikir fungsi kita kecil di dunia ini, tapi ternyata hal kecil yang kita lakukan bisa memberi dampak besar buat orang-orang yang mungkin kita nggak tahu dia siapa,
dia ngapain dalam hidupnya, kenapa dengan hidupnya gitu. Tapi kadang-kadang memang tawa, senyum, bahagia itu bisa merubah mood orang. Karena kadang-kadang gua sendiri pun ketika misalkan gua ngerasa lagi bad mood, terus gua dibikin ketawa sama temen gue yang tadinya pengen marah, yang tadinya pengen ini pengen itu, akhirnya semuanya jadi berubah gitu. Jadi ya gue bersyukur lah. Masalahnya di pekerjaan gua nggak melulu masalah uang, nggak melulu masalah materi. Ketika kita bisa bikin orang jadi berubah mindset dari yang negatif jadi positif aja, udah gue bersyukur banget. Tahun ini punten satu lagi. Tahun ini berangkat tahun ini berangkat haji. Aku nggak mau bahas itu. Maaf ya. Pak ini makasih banyak. Terima kasih ya. Nggak usah.